Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Kak Ican di IM Lubis dan Abang Umar Channel. Hai, apa kabar semuanya? Sehat ya? Hari ini kita cerita-cerita aja ya. Kenapa? Karena hari ini adalah tanggal 12 Juni 2022. Artinya tepat sebulan aku kerja di sini di Australia. Itulah alasan salah satu kenapa kita buat video ini. Hari ini kita cerita-cerita aja ya, menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Enggak semua aku screenshot, tapi ada beberapa aku screenshot. Rata-rata pertanyaannya sama, kerja di mana, kerjanya ngapain, ada nasi atau enggak gitu ya. Jadi ini cerita singkat sambil alhamdulillah kita merayakan. Alhamdulillah aja. Kak Yujan sudah 1 bulan di sini tidak terasa. Sebenarnya terasa sih. Mulai dari mana ya? Mulai kerja. Kenapa Kak Yujan kerja di Australia? Ini ada pertanyaan dari teman. Di mana nih pertanyaannya? Ri, nanti buat ya Ri. Yun, kenapa tiba-tiba kerja? Suamimu nggak kerja lagi ya? Lebih kurang gitu deh. Ntar ditampilin deh pertanyaannya dari WhatsApp, itu dari salah satu teman. Ini bukan tiba-tiba kan kawan. Dari dulu itu ceritanya, aku singkat aja ya. Dari dulu itu aku bekerja dari tamat SMA. Nanti kita cerita satu persatu. Tapi aku pernah kerja di radio. Aku pernah jadi konsultan kosmetik, kecantikan, skincare. Aku juga pernah di asuransi, banyak. Dan aku itu wanita pekerja. Nah, sejak menikah 2016, Kak Yucan tidak bekerja. Tidak bekerja artinya tidak bekerja yang formal seperti misalnya ada jamnya dari pagi sampai sore atau dari hari ini ke hari ini. Tidak. Kak Yucan, aku itu hanya melakukan misalnya nih suka craft seperti menjahit atau suka baca buku, terus aku fokusnya di situ aja, di hal-hal yang aku suka. Misalnya pengen yoga nih, terus aku pergi yoga, pengen ini nih, terus aku pergi. Tidak bekerja karena nggak ada alasan juga ya. Mungkin karena disuplai sama Bang Umar ya. Disuplai suami jadi tidak bekerja. Kedekatan gak sih? Maaf, kita banyak iklan ya, karena ini dadakan dan kita usahakan secepat mungkin. Tahu nggak kawan, kalau tidak bagus berdirinya, karena ini di atas ini nih tisu nih. Nah, disandarin di belakang botol tempat air minum aku. Jadi apa adanya ya, dimaklumin ya anak kos ya. Oh ya, kamarnya seperti ini nih ya. Tuh ada seperti kita aku bilang hotel sih, hotel bukan bintang 5 ya. Hotel biasa aja, maksudnya ada kamar mandi, ada kulkas. Jadi kalau kita ada makanan bisa diletak di kulkas. Tentang mandi ada air hangat kalau mau yang suka hangat, ada air dingin kalau yang suka dingin. Ya biasa lah ya. Nah, kamar itu aku nggak tahu kalau Abang Umar karena kan pekerjaannya beda. Tapi kalau aku itu kamarnya diganti spraynya sekali seminggu, yang gitu-gitu. Oke, kembali ke topik. Kita banyak ngelantur ya, maklumin aja ya. Kak Ican kadang ngomong apa yang diingat. Nah, kenapa kerja tiba-tiba? Bukan tiba-tiba, itu dari dulu aku gini. Waktu di Medan, nanti cerita tentang percintaan, pernikahan di momen yang berbeda ya. Ini kita khusus tentang pekerjaan saja ya. Nah, tidak bekerja sejak 2016 sampai 2020. Di penghujung 2020 itu kalau nggak salah itu zaman pandemik ya, mulai pandemik corona. Mulai nggak nyaman nih, justru orang di rumah kan. Aku mulai berpikir nih, kayaknya nggak enak ya nggak kerja. Udah kelamaan. Nah, udah kepikir, cuman nggak dibilangin ke Abang Umar, mikir sendiri aja. Aku kerja apa ya yang menghasilkan, yang buat aku aktif dan menghasilkan duit, karena aku punya mimpi. Nanti mimpinya di-share di tempat lain lagi. Nah, mimpinya ini perlu banyak biaya karena lumayan besar, perlu banyak biaya, dan aku mikirnya itu mimpi aku, jadi aku harus kejar, bukan Abang Umar yang kejar, tapi itu mimpi aku, jadi aku kejar dan aku harus menyediakan dana untuk itu. Tapi kerjanya apa ya di sini ya gitu. Nah, apapun agamanya nih, kalau kamu percaya sama Tuhan, Tuhan itu maha.
Dan aku cuman dari dulu itu percaya apapun kalau Allah izinkan ya nanti ada jalannya deh, udah gitu aja. Nah tiba-tiba karena bukan tiba-tiba nggak ada pilihan lain, dulu rencana bakalan tinggal di Indonesia atau di Bali atau di Malaysia, tidak ada rencana tinggal di sini karena Abang Umar suka tropis ya, di sini ada dingin, jadi nggak ada pilihan karena pandemi, terpaksa ya, dalam arti bagus rencana Allah sih, nggak ada yang terpaksa. Maksudnya kita kadang merasa terpaksa kalau itu di luar rencana kita. Nah nggak ada pilihan lain karena tidak jelas kapan bisa ke Indonesia, sudah lama tidak ketemu Bang Umar, tidak ada pilihan lain, Kak Hijan harus pindah kemari. Nah disitulah aku pikir, wah kenapa nggak kerja ya, sekalian melatih tubuh ini nih, badan ini nih yang sudah kelamaan tidak aktif nih. Lagian sudah lama ya tidak bekerja di yang ada jamnya, disiplin dari jam segini ke jam segini, sudah lama. Jadi coba deh apa aja. Nah awalnya aku kepikir kerja di kota aja nih. Aku lihat nih buka lowongan kerja seperti di mall, ada satu swalayan tradisional seperti misalnya hasil pasar itu sayur buah apapun di drop di situ, mereka buka lapangan kerja. Aku bilang, Abang Umar, terus aku panggil dia husband, aku kerja di situ ya, karena kerjanya cuma 2 hari seminggu, gajinya lupa. Kadang teman suka nanya nih gajinya berapa, bukan nggak mentingin gaji sih karena duit penting, cuman aku kadang suka lupa ya, hitung-hitungan itu agak kurang kencang di bagian situ. Jadi pokoknya dia nanti aku kasih link juga ke video, namanya NAS Daily ini di sini nanti. Nah kamu boleh lihat dia di salah satu video dia, di salah satu juga yang menginspirasi aku untuk kerja di sini. Dia bilang dia traveler, dia pergi traveling keliling dunia, dan dia bilang Australia itu adalah salah satu atau mungkin yang terbesar ya, salary per jamnya, atau pokoknya apapun itu tentang duit, ini salah satu yang terbesar atau mungkin nomor 1 ya yang terbesar. Kamu bisa lihat videonya deh ya. Nah waktu itu aku ingatnya itu aja, jadi sayang nih kita udah di sini nih nggak kerja gitu. Nah pas aku bilang begitu ke Abang Umar, aku kerja di situ ya, lagian aku pengen tahu rasanya kerja di sini. Terus karena Abang Umar kan kerjanya terbang-terbang ya, ke tambang. Jadi Bang Umar itu kerja di pertambangan, 2 minggu kerja, seminggu libur. Libur itu dia di rumah. Jadi kita bersama itu seminggu. Ini dari zaman kita awal menikah, kehidupan itu seperti itu. Seminggu dia libur, seminggu kita liburan kemana, atau dia pulang ke Medan, seperti itu. Nah Abang Umar bilang, kamu mau kerja? Terus aku bilang, iya aku mau kerja. Terus kamu mau kerja di tempat aku? Nah aku terkejut dong, hah serius bisa kerja? Nah dari situ awalnya. Akhirnya dibuatlah lamaran. Cerita tentang itu juga nanti detailnya kalau ada yang mau tanya di sini, aku cerita lagi tentang kerja ya. Detailnya akhirnya melamar kerja, ada yang online, ada yang offline, ujiannya, terus keterima. Hari ini tanggal 12 Juni tepat 1 bulan Kak Lijan kerja. 1 bulan itu 30 hari ya, sama seperti Abang Umar, 2 minggu kerja, seminggu libur. Jadi sebenarnya hitungannya ini minggu ketiga kerja karena minggu lalu aku libur. Nah tapi sebulan ya kawan-kawan kita rayakan dengan membuat video ini. Nah pekerjaannya apa? Pekerjaan di sini itu banyak. Misalnya nih, Abang Umar itu sebenarnya aku bukan kerja di tempat Abang Umar kerja ya, cuman terbangnya sama, tempatnya sama, pekerjaannya perusahaannya beda. Abang Umar itu di perusahaan tambang di sini, aku itu di perusahaan ini, nge-support perusahaan ini. Tapi tempat aku kerja ini dikontrak oleh perusahaan ini, jadi sistemnya kontrak. Artinya gini, ini Abang Umar kerja, di sini aku kerja. Perusahaannya itu beda, tapi tempatnya sama. Nah, orang Abang Umar ini kerjanya di tambang. Kalau dari camp, ini di camp. Dari camp ini ke tambang itu beda-beda, banyak tambangnya ting ting ting. Jadi Abang Umar misalnya ke tempat kerja Abang Umar itu lebih kurang kalau nggak salah ya. Nanti kita pastiin atau dibuat di sini. Aku tanya Abang Umar dulu. Kalau nggak salah itu ada 20 menit atau setengah jam dari camp ini naik mobil, dibawa mobil. Jadi mereka dibawa mobil. Nah ini seperti kotanya. Jadi di sini ada
ada dapur. Jadi orang Abang Umar itu kerja nggak masak, ada yang masakin, jadi tinggal makan. Nah, itulah kerjaan orang perusahaan kontrakan ini. Ada orang di dapur menyediakan makanan, ada orang bersihkan kamar mereka, ada juga dibuat kafe. Jadi kalau mereka pengen minum kopi, pengen nongkrong-nongkrong, pengen jajan seperti minimarket di tempat kita, ada. Nah, Kak Yuchen itu, aku itu kerjanya di minimarket. Bukan kebetulan, salah satu temannya Abang Umar. Ingat nggak Abang Umar pernah di hotel, aku cerita zaman pandemik nggak bisa pulang, jadi mereka itu di hotel kan, yang bukan orang Perth nginapnya di hotel itu hampir 2 tahun. Jadi semua yang kerja di situ sudah seperti kenal dengan mereka karena mereka langganan 2 minggu pergi, seminggu pasti di hotel itu. Nah, salah satu karyawannya kerja di sini. Dia bilang, istri aku mau datang nih. Oh, suruh aja dia ambil kursus kopi apa gitu. Terus Abang Umar bilang, kamu mau belajar kopi? Karena Abang Umar suka kopi, aku juga suka cium kopi. Jadi aku bilang, ya udah mau. Nah, jadi aku itu belajar sebulan sebelum diterima kerja. Aku belajar buat kopi basic aja. Nah, itulah salah satu mungkin. Karena awalnya aku itu bakalan di dapur ya. Di dapur itu yang pasti bukan chef. Kalau nggak nyuci piring, ngecek-ngecek makanan, terus pokoknya di dapur deh ya, kitchen. Nah, basicnya di situ. Tapi kemudian karena disertakan sertifikat barista, aku bukan barista ya, tapi sertifikat basic course barista nih, sertifikatnya nih. Jadi karena ada sertifikat itu, mereka telepon, anyway, Aida, mereka panggil aku Aida di sini, that name. Jadi, Ida, aku lihat kamu ada sertifikat barista ya? Aku bilang, iya, tapi aku masih belajar basic. Aku ngerti cara operasikan mesin dan aku tahu cara buat kopi, timbangannya. Ternyata, maksudnya mengukur ya, cara membuat kopi yang perfect. Walaupun kopi perfect itu dari 10 mungkin dapat 2 ya, atau 3 ya. Yang barista aku jangan dibully ya, karena I'm beginner. Jadi, dia bilang, nggak masalah, yang penting kamu aku letakin di cafe ya. Terus maksudnya beda tempat ya, maksudnya ini di mana ya? No, tempatnya sama, gajinya sama, tapi kerjanya pindah di cafe. Nah, makanya buat yang nanya, Kak Yuchen kerja di mana? Mereka bilang namanya cafe ya, kalau pekerjaannya retail and tavern. Jadi cafe ini sama dengan bar juga, namanya bar. Cuman mereka, aku lihat sih kalau versi aku ya, itu hanya menjual minuman kaleng. Nah, di bar itu ada tempat orang main biliar, ada orang, tapi hanya minuman kaleng. Dan itu juga dibatasin, satu orang hanya 4. Karena mereka pakai ID ya, pengenal. Tiap mau beli minuman, nggak boleh lebih dari 4. Nah, itu tempatnya beda, jadi kadang kita di switch, kadang aku di cafe, kadang pindah ke tavern ini bar. Nah, gitu deh pekerjaannya. Oke, kawan-kawan, itu aja. Alhamdulillah, doain sejauh ini sih betah karena teman-temannya baik. Terus ada yang nanya juga, Kak Yuchen itu semua imigran ya? Enggak dong, kebanyakan orang lokal lah ya. Tapi ada beberapa, ada orang Indonesia enggak? Ada satu chef ini kalau nggak salah ya, udah lebih 10 tahun, orang Bali. Aku nggak usah sebut namanya. Nanti, soalnya aku belum tanya. Nah, itu chef, aku ketemu orang Indonesia. Terus ada lagi, aku nggak tahu di bagian mana, tapi sama seperti Abang Umar, dia FMG tapi enggak yang pergi-pergi kayak Abang Umar ya. Dia kayaknya di sini stay di camp. Nah, dia lihat nama aku nih, dia bilang, kamu dari Indonesia ya? Ya, terus dia rupanya dari Jakarta. Terus bapak itu ada, aku nggak tanya dia berapa lama karena dia hanya beli, kalau nggak salah beli coklat ya. Terus dia pergi, ya senang kenalan, senang aja ya kita itu kalau ketemu orang Indonesia seperti ketemu saudara gitu. Padahal yang lain juga baik-baik sih, cuman gimana gitu ya. Kamu kalau anak rantau, kamu tahu deh rasanya ketemu sesama orang Indonesia. Satu lagi ada namanya Pak Kasim. Pak Kasim ini dari tahun 70-an dan dia sudah di banyak tambang, tapi dia logatnya Pak Kasim, astaga aku sebut namanya. Nanti aku izin deh ya sama dia ya. Kalau nggak izin berarti disensor ini nama ya. Dia ini lihat aku, dia bilang Indonesia. Dia pertama sebelum bapak yang tadi yang bilang, yang
sadar aku orang Indonesia, yang lainnya pasti nanya Filipinos. Aku ngerasa enggak ya, mataku gede kan, besar kan mataku kan. Kenapa ya? Rata-rata orang bilang Filipina. Nah, salah satu temanku bilang karena di sini banyak orang Filipina yang kerja. Nah, rata-rata yang bersihin kamar, yang banyaklah orang Filipina, lumayan banyak. Jadi Pak Kasim ini dari tahun 70-an udah di sini. Nah, dia bilang dia udah pindah nih ke Banyak Tambang. Terus dia tanya aku, "Kamu baru di sini ya?" "Iya, baru." "Ini kamu tempat kerja pertama?" "Iya, baru, Pak." Terus dia bilang, "Kamu bersyukur, di sini nggak ada gosip, nggak ada bully-bully." Di tempat dia, salah satu tempat dia kerja sebelumnya itu ada. Jadi, alhamdulillah, semua karena izin Allah, nggak ada karena kehebatan Kak Ican. Alhamdulillah ya. Nah, itu salah satu Pak Kasim bilang. Pak Kasim ini di sini sudah 9 tahun. Tapi logatnya itu lebih ke Malaysia. Oke, nggak penting juga. Kenapa kita bahas Pak Kasim ya? Oke, tentang gaji Kak Ican itu nggak sama dengan gaji yang lain ya. Terus karena ada teman aku di Sydney bilang gajinya berapa, terus dia bilang karena dia mau sekolah chef ya, terus aku bilang chef itu gajinya gede di sini. Terus aku bilang aku tuh nggak sama dengan yang lain, aku pemula, nggak ada pengalaman, jadi kurasa itu gaji terendah. Mungkin nggak tahu juga ya kan kawan. Terus tapi ya kan kawan, aku punya teman, boleh nggak disebut namanya? Nanti aku tanya juga dia ya, mungkin di video berikutnya. Dia dari Prancis. Terus dia bilang gini, kalau dia suka traveling juga dan dia sering ke Bali. Dia bilang, "Ida, kalau aku kerja di sini gajinya 2 kali lipat. Nah, kalau kamu kerja di sini itu seperti kamu dapat jackpot tiap hari." Oh my god. Jadi kan kawan, setiap kali aku down, capek ya, kadang kan badan ini capek ya, terus kadang kan kita jauh dari suami, capek juga ya. Oh iya, satu lagi, Abang Umar baru kerja, kemarin kan Abang Umar sakit ya, jadi harus istirahat. Nah, dia sudah kerja, ini kan hari Minggu, dia sudah datang hari Jumat kemarin, Jumat Sabtu, jadi sudah 2 hari bersama makan siang sama Abang Umar pertama kali. Jadi semuanya sepertinya alhamdulillah deh, pokoknya alhamdulillah deh ya kawan. Nah, nggak ada alasan untuk nggak bekerja keras. Kalau ditanya capek nggak, ya capek lah, seharian 12 jam. Kalau kerjanya 12 jam kawan. Jadi jamnya itu kalau ditanya dari jam berapa ke jam berapa Kak Ican? Nah, jamnya itu beda-beda. Setiap minggu kita dikasih jadwal roster. Minggu lalu aku datang 3 hari pertama 7.30 pagi sampai 19.30, 12 jam. Nah, minggu ini aku kerja 8.30 sampai 20.30, jadi 12 jam. Itu aja. Oh, satu lagi, makanan. Kan aku suka tuh di Instagram, ini Instagram aku ya, buat yang belum follow ya. Di Instagram itu ada yang nanya gini, di Facebook juga ada yang nanya, Kak Ican masih ingat nggak rasanya nasi, lebih kurang gitu deh pertanyaannya. Pertanyaannya Ri. Jadi ya ampun, ada itu hampir setiap hari karena chefnya macam-macam ya. Chefnya ada orang Malaysia, ada orang Indonesia, ada orang, jadi banyak. Jadi Kak Ican rasa itu disengaja ya, jadi banyak jenis makanan. Orang pendatang-pendatang ini juga yang rindu kampung halaman seperti diriku, ada rendang juga, nggak terlalu sedih. Dan orang lokal, mereka bisa merasakan makanan lain, wow ternyata enak, jadi mereka tahu. Dan di setiap makanan itu ada, di atas itu ada disebutin namanya apa. Terus nasi ada tiap hari. Terus ada yang nanya, ya rindu dong, bukan gak ada nasi, cuman gini loh, aku itu kan sekarang per saat ini 46 tahun nih usianya. Selama lebih kurang 45 tahun mungkin hanya digabung-gabungkan tidak ada 1 tahun gak makan nasi. Seumur hidup itu setiap hari makan nasi. Jadi aku itu pengen coba yang lain gitu loh kawan. Jadi kalau rindu nasi enggak, karena nasi ada tiap hari, cuman jenis berasnya beda ya. Berasnya itu agak panjang-panjang gitu, bukan kayak kita pendek-pendek. Nah, apalagi ya, makanannya enak nggak? Enak lah, kalau aku rasa sih makanan itu semua enak asal pas ada garamnya ya, apalagi kalau lapar. Nah, di meja itu ada garam, ada lada, jadi yang ngerasa kurang pedas, kurang garam,
Pokoknya insya Allah sejauh ini alhamdulillah deh semuanya. Oke, itu aja. Astagfirullahaladzim, 20 menit juga ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Buat yang belum jelas, belum lengkap, ada lagi atau Kak Yuchan aku mau tahu nih ini gimana, silakan ya tanya di komen. Nanti kita buat video lagi ya kalau banyak yang nanya tentang kerja lagi. Kak Yuchan detailkan dong, ceritain tentang ini. Aku cerita lagi, jangan khawatir, oke? Apa ya sharing pengalaman buat kawan? Apapun yang kita alami saat ini, kalau lagi di bawah, ingat aja kita punya Tuhan yang apapun kun fayakun, seperti membolak-balik tangan, apapun mungkin. Kalau dilihat situasi Kak Yuchan kayaknya nggak mungkin deh, tapi kalau Tuhan, nanti aku nangis nih. Percaya aja. Kalau kamu lagi sakit, kamu lagi patah hati, kamu lagi dapat ujian, apapun ujiannya, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha baik, percayalah. Aku dari dulu kawan, banyak kejadian yang aku rasa tidak mungkin tanpa bantuan Allah. Jadi, aku mau ambil tisu jadinya kameranya bergerak. Oke, jadi don't give up, oke? Jangan menyerah. Kalau kamu lagi di bawah, ingat kamu tidak sendiri dan kamu bukan yang pertama mengalami itu. Ada orang, kalau kamu patah hati, ada orang patah hati sebelum kamu. Kalau kamu kelaparan, ada orang kelaparan sebelum kamu. Aku pernah kelaparan, nanti lain waktu kita cerita. Kalau kamu pernah dihianati, aku pernah dihianati. Nanti kita cerita kalau kamu pengen tahu atau ada yang pengen ditanya. Jadi itu enggak selamanya. Hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Hanya kita menyikapinya aja. Kalau di bawah kamu pernah jatuh, kalau di atas kita tidak terlalu berlebihan, karena nanti pas di bawah kita tidak terlalu sedih. Oke? Kenapa jadi begini? Oke. Tetap semangat ya kawan-kawan. Percaya kamu tidak sendiri, kamu bukan yang pertama, dan itu tidak abadi. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa ada masukan seperti, ada masukan kemarin Kak Yuchan jangan terlalu dekat ke kamera. Nah, lupa kan, terlalu dekat kan, karena sepertinya semuanya wajah Kak Yuchan di kamera ya. Oke, aku harus pergi kerja kan kawan. Sampai ketemu di video berikutnya. Ada saran, ada kritik, ada pertanyaan, nanti kita jawab, kita perbaiki di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Semoga menginspirasi. Bye. Assalamualaikum.